teruntuk untuk pendamping atau pengajar praktek. Tugas dan tanggung jawab pendamping atau pengajar praktek. Jadi Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu kami harapkan untuk koordinasi yang intensif dengan fasilitator dan penyelenggara program. Penyelenggara program adalah P4TK. Terkait dengan kompetensi yang diharapkan dicapai peserta mekanisme pelaksanaan materi yang disajikan serta evaluasi proses dan hasil. Nah ini ya Bapak dan Ibu, ini nanti kita intens berkoordinasi khususnya Bapak Ibu dengan fasilitator. Nanti kita lihat rumusan penilaiannya seperti apa, sehingga Bapak Ibu memang harus intens. Kalau dengan fasilitator, memang yang bisa menilai CGP itu hanya dua secara formal, yaitu fasilitator dan pengajar praktek. Tetapi terkait dengan pertanggungjawabannya, nanti kami harus mempertanggungjawabkan kepada GTK, maka Satker ini harus memastikan betul bahwa Bapak Ibu dalam proses evaluasi dan hasil ini tidak terlambat gitu ya. Nah, kemudian mencatat perkembangan peserta selama lokakarya dan pendampingan individu. Nah, ini sebagai bahan bagi Bapak dan Ibu dalam memberikan penilaian kepada CGP-nya. Kita ketahui bahwa di dalam rasional dari program ini, CGP ini kalau menjadi guru penggerak, nanti kalau regulasinya sudah jadi, yaitu tentang kepemimpinan pembelajaran, maka nanti akan mengikat bahwa proses rekrutmen kepala sekolah ini melalui jalur PGP. Jadi syaratnya kalau dulu jadi KS itu harus lulus diklat CKS, kalau besok lulus PGP. Gitu ya. Oleh karena itu, ketika kemudian proses penilaian yang Bapak Ibu berikan ini tidak menunjukkan gambaran yang sesungguhnya, nanti pihak daerah bisa salah pilih dari ketika akan menentukan orang kepala sekolah misalnya. Gitu ya. Kalau Pak Kasiman selalu bilang, jangan sampai Bapak Ibu itu ngaji, apa itu ngaji? Mengarang biji atau mengarang nilai. Nah, kemudian yang penting juga Bapak Ibu memberikan atau melakukan coaching dan memberi umpan balik kepada peserta. Nah, ini cocok ya, karena Bapak Ibu posisinya ada di daerah bersama para CGP. Dan inilah yang bisa memompa semangat ketika para CGP ini di tengah jalan semangatnya turun gitu ya. Ini sudah terbukti di angkatan-angkatan yang sebelumnya ada CGP-CGP yang sudah mau mundur, tetapi karena pendekatan Bapak Ibu pengajar praktek yang bagus, bisa memompa semangatnya lagi, bisa melakukan coaching, ini kemudian CGP-nya menjadi semangat kembali dan akhirnya lulus. Ya. Kemudian berbagi praktik baik, memberikan umpan balik refleksi dalam bentuk lokakarya dengan peserta. Jadi tujuan lokakarya itu kan sebenarnya di dalam bahasa Kepdirjen adalah pendampingan berkelompok itu ya. Tapi kita lebih enak menyebut lokakarya gitu. Di sana memang tujuannya untuk saling berbagi praktik baik. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, kalau untuk lokakarya 0 itu ketentuan pedoman kan satu kelas berisi 2 PP. Nah, tapi ini Bapak Ibu terima aja dari kami ya untuk lokakarya 0, siapapun pasangan PP-nya, dan saya yakin Bapak Ibu akan cepat untuk saling beradaptasi ya, berkolaborasi. Nanti untuk lokakarya 1 kelas berisi 3 PP dengan CGP-nya itu nanti akan kita ubah lagi. Nah, kita serahkan ke Bapak Ibu untuk proses pengubahan ini. Jadi Bapak Ibu siapkan kalau dalam bahasa matematik itu permutasi kira-kira gitu ya. Kemungkinan pasangannya sampai dengan lokakarya 9. Nanti akan kami minta bantuan Bapak Ibu untuk memplot itu. Yang penting untuk selalu berubah dalam setiap lokakarya pasangan PP-nya agar terjadi proses dinamisasi, kemudian praktek baiknya akan semakin kaya ya, tidak hanya dengan CGP yang itu terus, PP yang itu terus. Nah, kemudian yang selanjutnya melakukan pendampingan individu kepada peserta PGP di satuan pendidikan masing-masing. Bapak dan Ibu, pendampingan individu. Kata kuncinya di sini ya, Bapak dan Ibu ya. Pendampingan berkelompoknya adalah di lokakarya ini. Ya.
Tetapi yang di sini pendampingan individu. Apa bedanya? Artinya Bapak Ibu tidak boleh mengumpulkan CGP dalam satu waktu untuk sekaligus pendampingan. Tidak boleh. Kalau CGP-nya kebetulan 2 CGP dari satu sekolah gimana Pak? Tetap tidak boleh. Ya, Bapak Ibu harus pendampingannya sendiri-sendiri, masing-masing 4 CP. Ya, nanti secara anggaran akan dipertegas kembali ya Bapak dan Ibu. Nah, gitu. Kalau satu hari melakukan pendampingan 2 kali boleh, tapi kalau satu waktu melakukan pendampingan 4 CP langsung lebih dari 1 CGP nggak boleh. Karena argumentasinya masing-masing CGP tentu saja punya permasalahan yang berbeda, punya aksi nyata yang berbeda yang Bapak Ibu harus secara individu memberikan umpan balik. Ya, ini. Jadi nanti jangan sampai ini kita percaya ya Bapak Ibu adalah punya komitmen dan integritas yang tinggi. Kita percaya Bapak Ibu akan melakukan ini dengan betul-betul ya. Kami di angkatan sebelumnya ya mensinyalir aja gitu ya, karena bukti-buktinya kok tidak mencerminkan bahwa pendampingan ini dilakukan secara individu ya. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu tidak ada yang disinyalir seperti itu. Nah, kemudian pendampingan peserta dalam menjalankan tugasnya, kemudian memberikan motivasi dalam menjalankan perannya. Nah, ini ya tadi penting seperti yang sudah terjadi di angkatan sebelumnya, semuanya bisa dilakukan dengan baik oleh pengajar praktik sehingga para CGP bisa menjalani 9 bulan dengan baik, bahkan dijalankan dengan sangat riang dan gembira. Kemudian yang terakhir melakukan penilaian proses dan hasil pada kegiatan pendampingan individu dan loka karya dan menginputnya ke dalam sistem. Nah, ini yang saya garis bawahi adalah menginputnya ke dalam sistem Bapak Ibu. Ini jangan sampai terlambat, ya. Jangan sampai saatnya kita sudah sidang pleno mau kelulusan CGP, kita lihat di sistem ternyata masih banyak yang bolong, Bapak Ibu belum menginput nilainya. Kalau itu sudah terjadi 1, 2, bahkan 3, bahkan lebih bulan yang lalu, itu kan Bapak Ibu sudah mungkin akhirnya mereka-reka yang disebut Pak Kasiman tadi, ngaji, akhirnya mengarang biji, mengarang nilai menjadi tidak otentik lagi nilainya. Ini jangan sampai. Nanti Bapak Ibu selesai pendampingan individu, selesai loka karya, segera diinput. Nanti sama-sama kita pantau ya. Tim admin LMS kami nanti bisa memantau proses penilaian Bapak dan Ibu dan mungkin kami akan mengingatkan ketika masih ada yang jadi lubang-lubang seperti itu. Baik, nah Bapak Ibu, ini adalah kriteria kelulusan yang ada di Kepdirjen itu 90 sampai 100 ya. Di atas 90 sampai 100 itu amat baik. Di atas 80 sampai 90 baik, kemudian di atas 70 sampai 80 cukup. Dan CGP itu bisa hilang C-nya sehingga menjadi GP itu jika dia mendapatkan predikat minimal cukup. Nah, ini kita bantu bersama ya Bapak Ibu, bantu dalam artian tadi ya, menjalankan tugas peran Bapak Ibu dengan baik ya, bisa memotivasi, bisa mengcoaching, memberikan umpan balik dan sebagainya.